Istri saya 2 tahun pakai niqab di Korea, saya selalu pakai gamis, pakai peci di Korea, aman. Biasa aja ya. Tapi malah justru di Indonesia ada yang ejek-ejek, ada yang bilang kamu radikal, ada yang bilang kamu teroris, ada yang bilang kamu copot cadarnya begini-begini, itu budaya Arab. Sih ini. Sama amazing people, dan malam ini kembali lagi kita ditemani oleh Seperti biasa Muhammad Son. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Muhammad Son? Alhamdulillah sehat. Orang Korea asli ya, betul ya? Ini saya mau konfirmasi dulu sebelum saya tanya jawab seputar Korea nih. Iya, mungkin pasti tahu lah. Coba dong, amazing people bahasa Koreanya apa? Amazing people, 놀라운 사람들. Nolong salam. 놀라운 사람들. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya salam sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul gak sih di Korea ini operasi plastik itu jadi hal yang biasa? Langsung. Tanpa basa-basi, tanpa tedeng alih-alih. Bukan budaya ya. Bukan budaya. Tapi udah biasa. Udah kayak jadi sampai lulus Oke. SMA pun sebelum masuk kuliah ya. Iya. Hadiahnya orang tuanya operasi plastik hidung, kadang mata begitu. Seperti itu biasa. Perempuan aja. Laki-laki pun ada. Oh, laki-laki ada juga ya? Jadi kadang beginilah. Ada yang udah biasa, misalkan kamu kalau kamu matanya begini mungkin lebih cantik. Kamu coba ini dagunya potong apa gimana, atau di sini masukin filter apa gitu. Itu udah biasa, obrolan biasa. Supaya dia lebih pede. Bagi mereka itu nggak aneh. Kalau dulu ya memang seperti di sini, tapi sekarang udah nggak aneh. Oh, sekarang udah nggak aneh ya. Kalau dulu masih dianggap hal yang tabu. Hal tabu itu hal yang asing, hal yang jarang dilakukan. Sekarang sih udah biasa aja ya hal. Iya. Kalau operasi saya pun plastik ya? misalkan kalau bukan muslim mungkin saya kasih saran semua. Operasi plastik aja gitu ya. Semua. Biar cantik semua ya, kayak bidadari semua ya. Masya Allah. Tapi kan nggak semua orang yang operasi plastik itu berhasil dan memiliki wajah idamannya kan. Ada juga yang operasi plastik gagal gitu kan. Tergantung harga ya biasanya seperti itu ya. Kalau itu sesungguhnya sukses pun aneh. Sukses Wajahnya pun hampir semua sama. Ini Hampir semua sama ya. masuk kafe ini kayak satu keluarga semua gitu. Bisa. Mirip ya, bisa Mirip. ya. Oh. Dokternya sama, dokternya gitu-gitu aja. Dan mintanya juga seperti Ini. yang cantik. Oh. Nggak mungkin saya mau lebih jelek gitu kan. Iya. Jadi semua cantik, tapi kayak wajahnya semua mirip gitu. Sama ya. Iya juga sih. Pernah gak sih nemuin pasangan suami istri, istrinya operasi plastik, suaminya operasi plastik? Pernah nemuin gak? Otomatis Banyak. kan anaknya beda kan? Udah curiga kan? Iya kan, pasti seperti itu karena Suami istri teman saya ada berita juga cantik dan ganteng laki-laki ya. Laki-laki juga ganteng, perempuan juga cantik, cakep. Intinya mantap nikah. pasangan serasi lah ya. Semua orang nggak masya Allah, mereka kan kafir. Yang penting Bagus. suka, bagus. Handsome. Habis itu setahun kemudian lahir anak, mereka cerai. Padahal mereka itu anak sendiri. Anak kandung anak sendiri 99, intinya anak sendiri, anak kandung. Kenapa cerai? Wajahnya beda jauh dengan papa, beda jauh dengan ibu. Jadi nanti cari info tentang masa lalu. Ternyata wajah aslinya bukan istri saya. Ini bukan suami saya, begitu. Ada seperti itu juga. Iya kan, karena kalau wajah itu kita bisa merubahnya dengan operasi plastik. Tapi genetik itu secara logika nggak bisa dirubah gitu. Bisa. Maka kalau misalkan lahir anak, ya anaknya mengikuti gennya kan gitu ya. Nah ini kromosom X dan Y. Jadi belajar IPA gitu. Ya intinya adalah genetik itu nggak bisa dirubah teman-teman sekalian gitu ya. Nah itu banyak juga kejadian seperti itu ya. Masya Allah. Pasti Paknya. Subhanallah. Jangan sampai ya. Tapi kalau Muhammad Son ini wajah asli ya. Sejelek gini ya. Kalau ini operasi ya Kebangetan ya. Dokternya udah mati sama aku. Canda. Enggak lah, Muhammad Son enggak jelek gitu. Kegantengan yang tertunda aja.
Oke teman-teman, kita akan sama-sama membahas dengan Muhammad Son. Mohon maaf ya, baru-baru aja udah membuli tentang orang Korea gitu ya. Masya Allah, tapi subhanallah, Masya Allah, Muhammad Son ini orang Korea yang fasih sekali bahasa Indonesianya, Masya Allah. Teman-teman yang di Instagram Insya Allah. bisa ke YouTube dan juga mau bertanya terkait Korea apapun itu masalahnya, silahkan bebas. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh orang Koreanya nih, insya Allah. Kalau saya sih sekedar nambahin aja gitu ya. Yang di YouTube juga boleh. Dan juga nanti kita akan ada quiz time bersama di menti.com gitu ya. Tapi linknya sama seperti kemarin, rebrand.ly quiz podcast gitu. Nanti insya Allah akan dikirimkan di live chat Amazing People, Masya Allah. Kalau ini hari ini gitu ya di YouTube ini nomor 1 trending itu tentang video klipnya BTS, Dynamite. BTS. Dynamite, saya nggak tahu Dynamite. Dynamite, gimana sih bacanya? Dinamit. Dynamite yang bom itu. Iya, ya mungkin iya. Itu judul lagunya gitu. Udah dengerin belum? BTS tahu kan? Tapi BTS tahu kan? Nah, gimana pandangan Muhammad Son terhadap BTS? Gimana? Itu semua orang Korea pikirannya hampir sama. BTS bagi orang Korea bukan siapa-siapa, nggak terkenal sama sekali. Oh gitu. Dari luar negeri tiba-tiba terkenal Billboard nomor 1. Orang Korea itu penasaran ini dari mana? Ternyata boy band Korea gitu ya. Dari situ sampai ada fandom, nanti lama-lama ada ARMY, ada yang suka begitu. Jadi sekarang ya terkenal. Iya, tapi nggak paling kalau bagi orang Korea. Kalau di Korea, mungkin kan kalau di YouTube itu beda-beda ya. Kalau di YouTube kan trendingnya bisa jadi BTS kalau BTS itu dicintai sama seluruh dunia kecuali orang Korea. Korea juga cinta tapi nggak begitu. Nggak begitu ya? Gila. Masya Allah. Banyak yang penyanyi yang bagus-bagus banyak. Iya banyak. Iya, enggak kita juga nggak bilang kalau BTS itu jelek gitu. Iya memang. Tapi itu pandangan orang Korea sendiri ya gitu ya. Di Indonesia banyak banget nih digandrungi gitu. Dan sekarang jadi trending topik nomor 1 di YouTube. Ada punya agama juga kan BTS? Ada punya agama? Pernah dengar agama BTS? Belum tahu. Wah, Masya Allah. Belum tahu saya. Ada agama BTS. Dia bikin agama? Atau ada siapa? Fansnya. Ada itu. Oh, dari fansnya. Punya agama ganti Allahu Akbar jadi Taeyonghu Akbar, ganti begitu. Oh. Ada. Itu fansnya yang ini, bukan BTS-nya kan? Itu fansnya kan? Itu yang crazy fan banget tuh kayaknya tuh ya. Ya, itu namanya K-popers garis keras. K-popers garis keras gitu ya. Fansnya berlebihan. Nah, padahal BTS nggak salah, mereka nggak diam, mereka kan diam gitu kan, itu membuat mereka citra BTS-nya buruk, padahal mereka nggak begitu mau buat agama sendiri, nggak ada niat kayak gitu kan, nggak ada niat gitu, cuman kita yang mengaguminya secara berlebihan. Nah itu sih yang memang kita perlu hati-hati juga tuh ketika kita mengagumi seseorang ataupun grup gitu ya secara berlebihan gitu. Boleh-boleh aja mengagumi tapi jangan sampai secara berlebihan seperti itu gitu ya. Boleh sih. Kalau Muhammad Son sendiri nih idolanya siapa Muhammad Son? Kalau saya idolanya banyak banget. Masya Allah. Sebelum masuk Islam atau setelah? Kalau sebelum saya Judika. Wow, justru artis Indonesia ya. Penyanyi Indonesia ya. Makanya saya sangat paham yang suka Korea, paham karena saya memang sampai panggil Tuhan saya itu Judika begitu kan. Begitu suka dengan Judika, Firza ya. Yang Cikustik Lipobulik, yang suka yang laki-laki banget gitu kan. Suaranya. Itu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam ya jelas lah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Shaw, Babe Haika. Kagum kepada orang-orang solih Ustadz Maher Ratu Elibi, Gus Nur. Semakin itu ya. Orang-orang solih semua. Gus Miftah, saya selalu semua. Iya, orang-orang solih semua, Masya Allah. Syahid Akil Sirot kali ini saya suka juga yang bahas tentang khilafah. Iya, beliau sempat bahas tentang khilafah. Masya Allah. Nah, itu yang punya ilmu saya salut. Yang punya ilmu. Antum juga. Semua.
Ya kalau saya sih masih cetek lah, kita sharing tentang apa yang saya tahu aja gitu ya. Orang Indonesia Kalau- beda jauh sama saya. Ilmunya lebih bagus pasti. Ya, tapi saya banyak belajar juga sama Muhammad Son selama di Bogor ini ya. Eh, ada niatan pindah jadi warga negara Indonesia gak sih? Kemarin seperti kayaknya udah jauh. Kayaknya nggak usah lah ya. Penduduk Indonesia udah terlalu banyak Muhammad Son. Ya, kalau begitu jahat ya. Padahal kemarin saya jawab sangat. Daripada pusing visa ya, mending di sini, istri di sini, anak saya lahir di sini. Antum tahu kalau misalkan antum jadi warga negara Indonesia, Uh-uh. antum menanggung hutang berapa? Berapa apa? Iya satu. Jadi negara Indonesia tuh sudah punya banyak hutang gitu ya. Udah punya banyak hutang. Kalau setiap warganya tuh sama dengan menanggung hutang berapa gitu. Doain biar bisa bayar semua hutangnya itu. Amin, insya Allah. Doain saya sampai bisa bayar untuk rakyat Indonesia. Wih, masya Allah. Kalau mampu saya. Amin, insya Allah mampu. Untuk gitu. umat Islam ya apa saja saya mau ya. Wih, sekarang udah kemarin tuh ceritanya sudah banyak sih sebetulnya beredar antum kenapa bisa masuk Islam itu kan karena apa namanya diskusi ya sama teman. Itu udah banyak. Udah banyak. Itu apa aja yang didiskusiin tuh? Pertanyaannya Boleh tahu gitu-gitu aja. Bosan sampai antum bosan ya? Ya kan karena yang nonton ini kan nggak semuanya nonton tayangan antum. Oh ya. Gitu kan? Apa aja hal yang didiskusikan yang bikin antum sampai udah nih saya nggak bisa jawab lagi nih. Yang pas masuk Islam Iya. atau sebelum masuk Islam yang nyentuh hati saya gitu. Yang nyentuh hati antum. Yang nyentuh hati saya itu seperti saya jelasin, selama 17 tahun saya bolak-balik Indonesia berteman sama berteman sama orang Indonesia, tapi enggak ada yang satu orang pun jelasin tentang agama Islam. Oh. Kalau tanya paling jawabannya gitu-gitu aja. Karena mereka sekarang saya paham, mereka nggak pernah belajar agama sendiri. Tapi saya ada ketemu, padahal saya nggak pernah tahu dia agamanya seperti apa. Karena dia suka game, main game. Cuma saya yang sukanya bergaul, makan bareng, itu lingkungannya begitu. Padahal mereka di belakang itu mereka jaga sholat begitu. Tapi yang salah satu yang suka main game itu ada teman saya ajak main rumah dia. Saya saat itu saya nggak tahu itu dia ajaknya kayak apa base camp gitu ya. Main di situ hampir setahun lebih, kadang main di situ hari Minggu tidur di situ ya. Saya nggak tahu itu masjid. Begitu ceritanya sampai kalau nggak ada yang dakwah, nggak ada yang niat dakwah sama sekali. Saya nggak tahu itu masjid atau apa kan saya nggak tahu. Padahal itu masjid di Seoul gitu. Nanti lama-lama kalau saya bahas agama kan berantem pasti. Oh. Tapi semua orang dia kan orang Korea. Tenang aja. Dia kan orang Korea. Harus saling toleransi. Katanya toleransi. Sekarang nggak masuk akal, tapi saat itu dia ini baik. Makan, misalkan saya tawarin minum bareng, toleransi. Saat itu saya pahamnya begitu. Ini baru agama begitu kan. Padahal omong kosong itu ya sebenarnya. Nggak boleh kayak gitu kan, meskipun itu bukan toleransi ya kan, kalau sampai merusakin apa namanya syariat Islam itu misalkan kesyirikan atau apa itu kan nggak boleh, Allah dilarang nggak boleh minum khamr gitu. Tapi sampai ada yang minum gitu, ada teman saya gitu banyak selama ini. Tapi kalau dia nggak keras, panjang lebar dijelasin bikin marah, panjang lebar sampai saya teriak, kamu ini saya ini sejak lahir Kristen, saya TK, SD, SMP sampai kuliah saya Kristen. Saya paham, saya hampir hafal Injil begini. Tapi malah dia lebih paham Injil daripada saya begitu. Jadi dari situ saya mau mengalahkan dia itu ya. Jadi saya mulai situ saya belajar. Awalnya buka Injil lagi, dengar dia omong apa, saya mulai situ, ya benar ya, kok dia malah lebih paham, ini kitab saya kok lebih paham.
malu. Sekarang saya sebenarnya ateis juga malu. Nah, itu gimana? Mulai itu saya sedikit-sedikit cari info, tapi bukan pakai bahasa Korea. Karena selama ini kalau searching di Google Korea misalkan Naver gitu ya, tulis tentang Islam pasti buruk semua. Oh, citranya buruk. Mm-mm. Udah biasa. Apa berita apa intinya yang bagus nggak ada sama sekali. Jadi saya coba minimal saya bisa, meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi minimal bisa tulis Islam gitu kan. Jadi mulai situ saya seperti kemarin juga bahas di Amazing People ya. Dari situ saya belajar, semakin lama semakin paham. Oh ternyata bisa juga ini saya salah paham. Habis itu omong sama dia, kadang apa ada yang kurang saya tanya sama temannya, insya Allah dia bisa jawab. Mungkin bisa juga dari Google searching juga dia juga, tapi luar biasa, jelas dan lengkap. Dari situ saya paham, inilah baru bisa katakan agama. Seperti kemarin saya bilang saya kan pernah ikuti agama semua, pernah belajar biar cari yang mana benar gitu, mau tahu rahasianya gitu kan. Alhamdulillah sekarang tahu rahasianya, dan bagi saya bisa mengatakan, mohon maaf, bagi saya bisa mengatakan agama itu hanya satu, Islam. Cara beribadahnya, cara menyampaikannya beda jauh. Memang dilihat orang-orang kafir, nggak apa-apa kafir, dilihat orang-orang kafir apa itu kan mungkin bisa juga buruk, tapi kalau sudah paham Islam itu bukan buruk, itu sangat sempurna. Islam itu sempurna, lengkap semua. Betul banget teman-teman sekalian. Islam itu sempurna, dia mengatur hubungan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, mengatur hubungan kita kepada sesama gitu, sesama manusia, dan juga Islam mengatur diri kita dengan diri kita sendiri. Gitu, termasuk pakaian kita diatur, makanan dan sebagainya itu kan terhadap diri kita sendiri itu ada aturannya. Itu lengkap banget, sempurna banget gitu ya. Masya Allah. Dan ternyata Muhammad Son ini sudah mendapatkan strong way-nya untuk dia masuk Islam, dan dia mantap belajar Islam. Begitupun saya mantap belajar tentang Korea kepada dia gitu. Jadi saya banyak berdiskusi tentang Korea, sama kayak tadi itu ya, terkait dengan hal yang menjadi biasa di Korea itu adalah operasi plastik gitu. Tapi ada gak sih orang-orang Korea yang nggak operasi plastik? Ada kan, pasti kan ya? Ada, apalagi sangat terkenal. Mungkin orang tahu semua. Ayah namun nggak ini ya. Wow. Apalagi mualaf. Masya Allah. Masya Allah. Iya ya, namun tuh. Namun salah satu pengisi di acara Amazing Muharram 9. Iya. Gitu. Masya Allah. Sekarang orang banyak lah, banyak yang tahu. Saksikan Amazing Muharram 9 gitu ya. Setiap hari apa? Setiap hari. Sekarang Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Minggu lalu cuma Sabtu Minggu ya. Ya betul. Wow, dia paham. Berarti Muhammad Son mengikuti juga ya Amazing Muharram 9 ini ya. Setiap Sabtu dan Ahad mulai jam 1. Betul. Mulai jam 1, jam 12 siang gitu ya. Jam 12 siang sampai jam 10 malam. Sampai jam 9 malam gitu ya, kurang lebih. Pokoknya 9 jam lah pokoknya. Dari jam 12 sampai jam 9 malam. Ditemani oleh 99 narasumber dari internasional gitu ya. Baik nasional ataupun internasional. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan di Instagram ataupun di YouTube gitu ya, insya Allah nanti kita akan ada kuis di menti.com. Bagaimana caranya nanti tinggal cek di live chat YouTube. Bagi teman-teman yang di Instagram juga boleh pindah ke YouTube, karena mohon maaf saya nggak bisa membacakan pertanyaan kalau ada di Instagram ya, karena terlalu jauh gitu ya. Dan juga kalau yang di YouTube kita bisa melihat di sederhana, nggak ada step yang baca main komen gitu. Nah, jauh banget. Nah gitu. Nah kalau di YouTube kan kita bisa melihat nih, bisa membaca gitu ya. Muhammad Son, apa sih yang trending topik di Korea saat ini? Saya nggak tahu lah. Karena antum tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Enggak, saya tahu sih, cuman iyalah pasti banyak namanya info tanya kan? Jawab, jadi terserah MC ataupun ada yang tanya. Ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya dari teman-teman silahkan. Kalau ada yang mau nanya terkait dengan Korea ya, atau terkait dengan Muhammad Son gitu ya. Kalau misalkan kan sekarang lagi zaman pandemi nih ya, pandemi COVID gitu ya. Di Korea kena juga kan pasti kan? Iya. Sampai sekarang masih dapat kabar gak sih? Kalau keluarga kan masih ada yang di sana kan? Keluarga saya alhamdulillah ya udah di
Korea Indonesia. Ada yang udah di Indonesia. Ada yang di Korea juga tapi masih selamat. Tapi masuk Alhamdulillah. dengar berita Korea sampai gimana ya? Tahun 2003. Tahun 2023. Oh 2023. Sampai itu harus jaga jarak, harus pakai masker gitu beliannya. Kan Korea kan musim bentar lagi kalau musim dingin mungkin agak lebih parah kayaknya. Lebih parah kayaknya ya kalau musim dingin ya. Mesti social distancing gitu ya. Pakai masker dan sebagainya gitu ya. Sempat ada yang dengar berita sekarang ini tentang ada gak sih penambahan korban Covid di Korea? Kalau saya dengar berita baru ini agak nggak boleh ketawa, takut dosa, tapi agak lucu beritanya. Gimana tuh? Satu perempuan positif. Satu perempuan positif COVID-19. Oke. Jadi otomatis Korea kan kuat sangat itunya kan. Iya. Ini positif satu perempuan. Jadi kan harus cek keluarganya. Iya. Jadi ditahankan rumah sakit perempuan sama keluarga dan perempuan Diisolasi. Oke. Ternyata perempuan kan punya pacar. Jadi pacar dan Keluarganya pacar juga diisolasi juga. Diisolasi kan. Rumah sakit. Tapi ternyata perempuan ini bukan pacarnya cuma satu aja. Ada 2 laki-laki lagi. Poliandri, 2 laki-laki. Selingkuhan gitu kan. Memang Korea udah kata selingkuh nggak ada kan, udah nggak ada hukumnya. Yang penting suka sama suka apalagi ya. belum nikah pacar kan. Jadi ini juga harus tahan keluarga ini isolasi keluarga ini kan. Udah berapa orang? Udah 3 keluarga. 57 orang. 57 orang 3 keluarga. Dari situ ada yang selingkuh sama ini, ada yang pacaran sama ini. Padahal udah nikah selingkuh sama apa gitu. Jadi ditahan berapa ratusan orang. Sampai ratusan orang karena dari satu positif. Satu orang kena positif. Ya kena semua. Enggak kena semua sih, cuman harus kan periksa. Paham? Iya paham. Parah, jadi kan satu yang kena positif tadi ya dua pasang pacarnya kan. Terus keluarganya juga dari dua pacarnya ini ternyata punya pasangan lagi. Yang pasangannya tuh enggak satu enggak 2 gitu. Bahaya kan? Itu punya keluarga lagi. Wow, Masya Allah ya, subhanallah. Sama aja kan. Ngeri kalau juga ya. Kena aku kantor satu semua keluarganya ya kan. Iya. Nauzubillah, jangan sampai ya. Gitu, Masya Allah. Ada pertanyaan? Ini belum ada pertanyaan, tapi kalau misalkan saya mau nanya, antum kan masuk Islam di Koreanya kan? Di sana belajar Islamnya bersama siapa? Saya belajar di Korea bersama Ustadz Faisal Kuni LCMA. Ustadz Faisal Kuni lulusan Pondok Gontor. Oh dari Indonesia? Ya, imam dari Indonesia di Korea 2 tahun. Beliau 2 tahun kontrak sama KMF, jadi bimbing TKI di Korea. Bimbing TKI. Saya belajar sama beliau, sama ada Imam Mumtaz orang Bangla, dia banyak orang syahadatin termasuk siapa-siapa gitu. Sama Sabtu Minggu ke Seoul Central Mosque belajar sama Imam Lee, Abdullah Rahman Lee gitu. Dan ulama Korea Karam Kim lewat chatting, teleponan sama itu gitu aja belajar. Oh ternyata banyak juga ya ulama di Korea ya, Masya Allah. Padahal muslimnya minoritas ya. 3 ulama. Satu Korea itu 3 ulama yang terkenal gitu ya. Itu menaungi seluruh umat Padahal muslim. ulama nggak terkenal. Seharusnya ulamanya followersnya membuat jutaan gitu, tapi harusnya. Padahal ulama nggak terkenal. Malah yang terkenal yang kayak antum gitu. Saya enggak juga. Saya juga enggak terkenal. Enggak lah, antum terkenal yang di penting dunia dan di langit insya Allah. Yang kalau mau terkenal semakin dekatin dunia lah. Ya. Paham? Iya. Maksudnya. Mengejar dunia ya. Semakin liberal ya semakin terkenal. Iya. Semakin jauh dari agama. Antum main TikTok coba. Saya nggak pantas kayaknya. Karena memang ketuaan ya. Bukan salah mereka. Memang dunianya seperti itu. Zaman ini yang muslim itu sukanya seperti itu. Lebih menarik. Padahal muslim sendiri lebih menarik, lebih mendukung kayak gitu. Mereka mau melihat apa?
Jadi saya sangat paham. Oh, akhir zaman yang paling banyak menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Saya saat ini bisa juga karena saya kan bisa melihat kondisinya zaman ini. Yang banyak menyembah Dajjal kaum wanita. Antum bisa melihat saat ini. Dari mana antum melihatnya? Dari YouTube Dari ataupun di Instagram. Itu banyak kan wanita. Kan Dajjalnya belum ada. Yang belum ada. Ya memang belum ada. Enggak, saya Yang antum lihat siapa? Curiga aja. Kan ada kata dari apa namanya? Apa itu hadis berapa itu? Hadis yang mana itu? Antum tahu? Iya. Iya, tahu itu tahu apa namanya? Kabar terhadap situ. Karena Enggak yang antum maksud Dajjal itu siapa gitu maksudnya? Saya nggak tahu. Bukan siapa maksudnya. belum Kenapa antum juga. bisa menjudge wanita nih? Oh, udah banyak nih dia menyembah Dajjal gitu. Enggak, cuma agak curiga. Karena kondisinya saya lihat kondisi sekarang kan. Saya bisa tebak. Mungkin Karena itu. seperti ini Karena gitu seperti ya, kondisi ini, seperti ini ya. Wanita rela apa namanya melakukan apapun yang dikehendaki sampai colek-colek wajah ulama. Dianggap monyet, dianggap anjing. Bela orang-orang kafir, bela upa-upa mereka. Itu parah enggak? Oh, dari situ ya antum curiga gitu ya. Wah, ini apa benar nih Enggak, yang disebut oleh hadis itu ya? Firman Allah apa? Firman Allah aja enggak dengar. Enggak mungkin kata yang pendakwah ustaz. Enggak dengar mereka. Yang penting opa saya itu mau bela. Patah sampai buat video. Teman-teman opa ini begitu kan? Padahal yang di sana opa itu enggak tahu dia siapa ya. Itulah tadi ya, berlebihan mengidolakan seseorang gitu. Karena memang lebih bagus ya. Ini menurut saya lebih bagus tuh kita tidak mengidolakan sosok. Tidak Iya, tidak mengidolakan sosok. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, enggak boleh mengidolakan sesuatu kan? Iya, maksudnya secara berlebihan gitu ya, menyekutukan Allah itu enggak boleh juga, betul. Maksudnya kagum boleh, cuman nggak berlebihan. Dan juga kita jangan mengidolakan sosok dalam artian membenarkan segala apa yang dia lakukan, gitu. Kenapa? Karena memang sosok manusia itu tempatnya salah, gitu. Karena bisa jadi, misalnya contoh di Korea kan banyak nih di Korea atau misalnya kayak antum masih mengidolakan Judika suatu saat bisa melakukan kesalahan. Tapi karena antum fans beratnya, jadi seolah Judika itu nggak salah, antum belain mati-matian itu yang seperti sama aja. Itu bukan meskipun muslim sama aja. Misalkan saya salut banget misalkan Ustaz Fatih. Kalau ketemu Ustaz Fatih ciumnya jilat-jilat tangan, kakinya jilat-jilat. Geli lah Ustaz Fatih. Itu namanya itu berlebihan ya kan? Iya, itu berlebihan. Itu dilarang, itu memang nggak boleh. Kayak mendewakan ustaz gitu, itu nggak memang. Seolah-olah misalnya Ustaz Fatih itu nggak pernah punya salah gitu. Itu nggak apa namanya? Itu dilarang gitu seperti itu. Seolah nggak pernah punya salah itu yang nggak boleh sebetulnya. Itu dalam agama disebut mengkultuskan. Jadi dia mensucikan sosok lain. Buat saya pribadi lebih baik kita mengagumi ide yang dibawa. Karena ide itu nggak mungkin salah. Gitu. Iya betul. Ide itu tetap pada tempatnya gitu. Itu menurut saya lebih bagus seperti itu. Contoh misalnya, kenapa saya ngefans sama Muhammad Son? Karena memang Muhammad Son menjaga syariat Islam semenjak dari masuk Islam gitu ya. Insya Allah. Dia menutup aurat gitu, sholat 5 waktu gitu kan. Baik kepada keluarga, jadi suami teladan, Masya Allah. Nah itu seperti itu. Nah itu idenya. Ini doa ya. Itu, ya amin gitu amin. ya. Nah itu idenya gitu. Sewaktu-waktu Muhammad Son ini salah, melakukan kesalahan, ya saya nggak menutupi kesalahan itu. Gitu. Oh ini tetap salah. Saya tetap ngasih tahu kepada Muhammad Son. Oh ini salah, Muhammad Son ini salah gitu. Ini baru misalkan suka atau fansnya apa cinta, ini baru cinta karena Allah. Wah. Ya kan?
Betul. Ada yang salah kita harus bisa nasihat ataupun omong salah, kamu antum ini nggak boleh begitu, itu baru cinta karena Allah. Kalau selain itu meskipun saya salah berzina makan babi setiap hari tapi tetap memuliakan, mendukung, suka, cinta, itu baru yang sangat Iya, membenarkan gitu ya, membenarkan itu baru atas nama kurang hukum bagus. Allah ya. Iya, cinta karena Allah, benci juga karena Allah gitu. Oh, ini banyak banget nih yang udah masuk nih, Masya Allah. Teman-teman yang di Instagram, saran saya sekali lagi masuk ke YouTube ya, karena saya bisa bacakan kalau di YouTube, kalau di Instagram Anti Instagram. Enggak, bukan anti Instagram. Ini kejauhan kalau di Instagram. Ini namanya fitnah. Susun. Saya nggak bisa, nggak fitnah, nggak suzon, karena antum langsung bertemu saya, langsung tabayun Ya, gitu. biar ini. Kan sekarang lagi viral tuh terkait dengan tabayun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ini banyak nih. Yang ini nih ada juga nih. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari kita bangun tidur sampai bangun negara. Bukan ding. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, diatur semuanya dengan Islam, Masya Allah. Masya Allah. Jadi, Jakarta hadir gitu. Itu pertanyaannya. Bukan, ini saya bacain dulu. Ini saya bacain dulu. Bagaimana respon pertama keluarga ketika mengetahui antum masuk Islam? Adakah tantangan? Enggak, saya Islam dari lahir. Oh, mungkin ini maksudnya buat Mamatsan kali ya. Ini ada pertanyaan buat antum. Bagaimana respon keluarga ketika mengetahui antum masuk Islam? Ini juga tantangan. Ini juga udah kayaknya ratusan kali jawab saya ya. Mana nggak ada di YouTube, saya nggak pernah denger itu. Oh, berarti masih nggak pernah diupload ya, ditanya doang. Karena nggak terkenal ya. Ya ini awalnya agak memang nggak masalah karena mereka juga pahamnya seperti itu mungkin sejak kecil. Tapi mereka udah sejak kecil lihat saya. Sudah memperhatikan antum ya. Sangat perhatian tentang rahasia angkasa. Kadang percaya aneh-aneh, kadang mengikuti yang ini agama ini, kadang masuk naik gunung 6 bulan belajar Buddha apa begitu kan. Jadi mungkin kamu kalau cari kebenaran, kalau kamu memang dapat, dulunya bilang kamu gila. Dulunya bilang kamu gila. Gila. Kamu gila. Itu agama aneh-aneh, kamu jangan. Nanti lama-lama udah biasa. Jadi kali ini udah lama nggak punya agama, kayak ateis gitu kan. Cuma KTP aja Kristen. Kadang ada yang tanya bilang Kristen, kadang bilang ateis. Saya nggak percaya. Ada yang teman saya yang baik mati meninggal, saya nggak percaya Tuhan. Ini buktinya Tuhan nggak adil. Dia baik mati, orang-orang kaya masih hidup, begitu kan. Itu jadi sering begitu. Tapi tiba-tiba hampir berapa tahun ya nggak punya agama, kayak orang kafir gitu. Saya hidup begitu kayak sembarangan, tiba-tiba masuk Islam gitu kan. Jadi malah kalau orang tua saya alhamdulillah dukung. Pas untuk menemukan Islam ya. Mungkin kalau kamu yang bilang begitu, mungkin kamu pilihanmu begitu, mungkin kamu benar. Alhamdulillah ayah saya juga nanti lama-lama setuju. Ya saya juga sebenarnya setuju. Dia padahal itu loh pengacara tua di Kristen. Di gereja. Gitu. Setuju. Ya memang Tuhan saya begini-begini gitu. Iya. Ya udah. Sebenarnya saya udah masuk Islam dulu katanya. Kata siapa? Kapan? Ayah saya. Kapan? Waktu nikah sama ini. Indonesia kan harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Sekarang tapi masih gereja dia terus. Alhamdulillah udah setahun lebih dia nggak gereja, udah. Udah ya berislam. Istri juga udah pakaiannya udah syar'i gitu. Alhamdulillah. Mereka juga lagi belajar. Iya, sama-sama belajar kita insyaallah. Jadi karena pencarian antum suka pindah agama ini, pindah agama itu gitu ya. Suka naik gunung. Naik gunung sampai nyari agama ya? Bukan, tapi bagi saya itu bukan pindah, cari kebenaran aja. Cari kebenaran ya. Karena ya, pengen tahu, sebelum mati saya harus tahu rahasianya ini. Sebelum mati saya harus tahu Tuhan saya. Tuhan saya dan kenapa menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan? Good. Tujuannya apa? Keren. Tujuannya apa? Enggak mungkin cuma hidup, mati, selesai.
Kalau seperti itu Allah baru nggak adil. Kalau begitu, Tuhan nggak adil kalau bagi hidup orang mati kafir, selesai waktu gitu. saya kafir saya pikir kalau begitu, ya berarti hidup ini gampang. Iya, buat apa gitu kan? Buat apa? Kalau ada yang menghina apa, mau nangis, mau stres, ya mati aja. Kan selesai. Betul. Begitu dulu pikirannya. Betul. Nah, iya betul juga. Nah, itu dia. Ini saya jadi ingat kata-kata Imam Syafi'i, teman-teman sekalian. Imam Syafi'i pernah bilang, bagi seorang mukallaf itu kan kalau orang yang baru masuk Islam itu namanya mu'alaf, ya kan? Kalau orang udah lama masuk Islam itu namanya mukallaf. Gitu ya singkatnya. Nah, itu mukallaf itu seperti itu. Bagi seorang yang mukallaf, dia wajib mencari tahu tentang siapa Tuhannya. Wajib. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau saya pertanyaan ini, berarti orang Indonesia ini muslim ini mukallaf. Mukallaf. Ya karena kan? iya. Makanya belajar akidah. Wah. Sejak lahir bukan hanya sekitar sholat aja. Baca Quran tapi nggak tahu isi artinya. Banyak teman saya. Banyak memang seperti itu. Sambil belajar gitu. Jadi ketika kita sudah balik itu sudah sempurna akalnya, kita sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih gitu ya. Mana yang memalukan, mana yang menyenangkan, itu kita udah bisa membedakan. Nah, itu kita wajib tuh mencari siapa Tuhan kita. Apalagi firman Allah. Kalau udah paham akidah, udah yakin sama Tuhan sendiri. Ini baru Tuhan saya. Nggak mungkin seperti ini. Karena itu firman Allah. Ya. Pasti takut. Betul. Nah, itu dia tuh betul. Nah, setelah itu baru kita mengimani Al-Qur'an gitu kan, mencari Tuhan. Wah, ini mantap banget, saya jadi inget tuh tentang pembelajaran akidah tadi benar. Mengokohkan keimanan kita kepada Allah gitu. Kenapa sih kita nih diciptain hidup di dunia gitu kan? Kenapa sih kita diciptain hidup di dunia? Kalau ujung-ujungnya mati juga gitu. Nah, betul juga tuh tadi kalau misalkan hidup ini hanya sebatas hidup setelah itu wafat selesai, ya itulah disebut sang pencipta kita nggak adil di situ. Kan nggak rugi. Iya. Kalau misalkan kalau mati benar-benar ada surga dan neraka itu gimana? Saya tanya kepada orang-orang kafir. Kalau benar-benar ada gimana? Kan rugi. Ya kan? Iya. Nah, itu baru keadilannya. Di mana keadilannya? Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita hidup terus ujungnya mati selesai, itu kan saya bilang tadi nggak adil ya. Kenapa? Karena ya udah kita hidup sesuka kita aja gitu. Sesuai kehendak kita aja gitu. Kita nggak senang sama seseorang, bunuh. Kita mau apa, tinggal curi. Ya ujung-ujungnya mati ini kok. Pas mati kita selesai kok gitu kan. Nah, itu enggak seperti itu. Ternyata di dalam Islam diajarkan bahwa setelah hidup itu dia akan mengalami kematian. Setelah mati itu akan dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, seperti itu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-28 kalau enggak salah tuh ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un gitu. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada nikmat Allah gitu ya, padahal dulu kalian diciptakan dalam keadaan mati. Kita dulu dalam keadaan mati nih, di dalam perut ibu kita nih gitu kan. Dalam segumpal darah sampai akhirnya kita bisa lahir dan juga hidup di dunia seperti ini. Kemudian kalian dihidupkan. Nah, hiduplah kita seperti ini nih. Disuruh ngapain kita hidup di dunia seperti ini? Melakukan apapun yang Allah perintahkan. Ibadah, segala macam lah. Setelah itu nanti Allah akan matikan kita nih. Nah, setelah dimatikan kita akan dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Apakah sudah sesuai SOP seperti yang Allah berikan? Apakah sudah sesuai apa yang Allah perintahkan kepada kita apa enggak nih? Wanita tutup aurat gitu kan. Laki-laki menjadi qawam gitu ya, belajar agama dan sebagainya. Wah, Masya Allah lah. Ntar kalau mau belajar ngaji bareng Muhammad Son lah. Udah hebat beliau. Tinggal di DM aja ya ininya. Amin. Kalau saya usahakan kalau DM semua balas. Amin. Wih, humble. Masya Allah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ngomongin tentang ibadah teman-teman, ada ibadah yang sangat dirindukan oleh seluruh manusia seluruh muslim di seluruh dunia. Apa itu? Ibadah ke tanah suci. Tapi ini perlu persiapan. Kita nggak bisa sembarangan nih untuk ibadah di tanah suci. Perlu persiapan mental dan juga finansial. Mentalnya udah siap nih, cuman finansialnya kadang
kurang karena memang biayanya yang cukup mahal gitu ya. Gimana sih caranya biar kita bisa ibadah ke tanah suci Haramain ini? Mudah banget teman-teman sekalian, karena di Cinta Quran Foundation membagikan 12 tiket umroh. Wow, 12 loh. Tiket Bisa. umroh, Oh iya, gratis? gratis. Tiket bukan voucher ya. Bocor. Voucher, kalau voucher itu biasanya potongan harga. Oh, tapi Gitu. ini tiket. Kalau ini tiket umroh gratis. Bisa berangkat langsung? Gitu. Iya, bisa berangkat langsung. Kenapa nggak kasih saya? Iya, insya Allah nanti antum bisa kasih. Mau tahu gak gimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Ikut Nah, quiz. nggak usah ikut kuis. Saya tahu antum nggak akan bisa ikut kuis karena kuisnya bahasa Indonesia. Salah semua nanti. Iya. Gampang caranya, nggak perlu jawab pertanyaan apapun, antum tinggal kunjungi saja s.id/ceki umroh. Nanti dikirimkan di live chat ya teman-teman sekalian, bisa dibaca di live chat atau bisa dikunjungi di kolom description gitu. Sekali lagi bagi teman-teman yang ada di Instagram bisa pindah ke YouTube dan juga jangan lupa di like, share, and subscribe gitu. Udah kayak YouTuber belum saya? Ya kayaknya. Kayaknya. Kenapa dimatiin sih YouTubernya? Ada yang tahu gak bahwa Muhammad Son dulu ini adalah seorang YouTuber? Banyak yang tahu. Banyak yang tahu ya. Tapi kenapa sih dimatiin sih YouTube-nya? Nggak bermanfaat. Oh, karena kontennya Konten nggak saya bermanfaat. itu memang agak kasar, kocak-kocak gitu aja. Ataupun buang-buang waktu nyanyi-nyanyi gitu kan. Oh gitu. Cover lagu. Vlog pun judulnya vlog sampah. Intinya sampah kontennya. Reaksi Vlog sampah. gitu ya. Vlog. Reaksi Jadi waktu syahadat, setelah syahadat ulama Korea rekomendasinya kamu niatnya apa? Main YouTube. Niatnya main YouTube. Niat main YouTube-nya apa? Kamu mau lanjut YouTube-nya? Karena beliau tahu saya YouTuber. Kenapa alasan itu saya bisa bahasa Indonesia, beliau tahu. Jadi lihat Imam Lee tanya, kamu itu apa yang bermanfaat? Kalau kamu ada niatnya mau dakwah menyebarkan Islam di Korea, pakai bahasa Korea loh. Dan setelah belajar, sekarang kamu harusnya saatnya belajar. Katanya kamu yakin? Kamu yakin sama Allah? Kamu seharusnya apa? Kewajiban pertama, iqra, beribadah, menyembah Allah, sholat, belajar sholat. Harusnya begitu. Jadi ya memang pelajari agama ya. Memangnya saya bukannya hanya harus fokus. Kalau saya fokus, meskipun niatnya saya mau fokus agama, YouTube itu belakangan. Untuk satu video aja harus pikirin thumbnail, harus pikirin judul, hashtag, viewers, subscribers, komentar. Setelah itu pun editnya sampai pagi, upload satu video pun harus cek semua komentarnya gimana, viewersnya berapa, harus promoin, harus pikirin konten yang nextnya, seterusnya. Jadi saya paham, oh ya memang nggak bisa. Buang waktu ya. Jadi meskipun saya gitu, pasti saya tanpa sadar larinya ke YouTube pasti. Tanpa sadar, nggak sengaja, niatnya baik, mau dakwah, mau menyebarkan ini, mau apa, tapi pasti biar orang-orang menarik sama aku, biar orang-orang lebih klik baik sama aku, saya pasti tanpa sadar berubah. Jadi ya udah, teman-teman saya juga bantu biar saya nggak bengkok, biar saya lurus. Jadi saat itu Facebook, Instagram, YouTube hapus semua, lain hapus semua. Habis itu tinggal di masjid langsung. Tinggal di masjid belajar tentang masjid. Belajar tentang masjid, belajar tentang Islam. Ya belajar tentang masjid. Oh belajar tentang ya, masjid, memang betul. Awalnya saya tahu apa, belajar, mereka bangun, subuh bangun, apa ini, ikut bangun aja. Mereka ya ikut aja, sholat ya ikut aja, nggak tahu bacanya apa, nggak tahu. Yang penting mereka sujud ya ikut sujud. Berapa rakaat nggak tahu, ya ikut aja. Lama-lama jadi biasa gitu kan. Betul. Makanan juga awalnya nggak cocok. Satu ini berapa orang ini satu porsi besar itu. Gitu ya. Pakai tangan sunnah Rasul. Enggak, saya mau sendok. Enggak pernah saya pakai tangan. Sekarang saya kan pakai tangan. Jadi seperti kebiasaan gitu. Jadi alasan itu saya itu, tapi nanti lama-lama kamu harus dakwah juga. Dapat hidayah itu lewat orang Indonesia. Kamu harus kembalikan juga. Karena kebanyakan orang Korea itu dapat hidayahnya bukan lewat orang Korea. Justru lewat orang Indonesia. Lewat yang
orang Indonesia ataupun yang Muslim yang soleh yang negara yang lain lebih masuk dakwah mereka. Kalau orang Korea kebanyakan udah belajar baik-baik, dakwahnya langsung gimana ya ceritanya, musik haram, pacaran nggak boleh, begitu kan bagi orang Korea nggak masuk akal. Jadi yang ada yang menarik Islam lihatnya YouTube ataupun lihat yang orang-orang terkenal, jadi mereka pikir oh ternyata agama Islam ini biasa-biasa aja ya. Oh ini bisa juga, bisa menarik ini. Oh gampang begini, kalau begitu saya juga bisa. Jadi banyak yang masuk Islam juga ada. Jadi banyak gitu. korban. Jadi banyak korban. Ya banyak korban. Banyak yang tercerahkan. Banyak korban ini yang kena itu banyak. Padahal ini apa namanya? Mereka itu Ikut-ikutan. mungkin awalnya niatnya nggak gitu. Oh saya maunya serius. Oke. Tapi kalau masih pegang dunia nggak bisa. Oh gitu. Ya, nggak ya, bisa. ya. Itu nanti setelah belajar, kerennya udah. Kan mereka masih muda, ada yang masih muda. Kalau saya memang tua sih. Jadi ulama Korea rekomendasinya ke Indonesia. Pekan lalu, beberapa waktu lalu kita pernah bahas. Baru. Kita pernah bahas tentang tua dan muda gitu ya. Jadi tua dan muda itu bukan perkara usia. Kalau muda itu adalah perkara semangat, spirit dalam jiwa kita. Kayak antum semangat berdakwah sebanyak apapun usia antum, antum masih bisa dikatakan muda ketika antum masih memiliki semangat muda. Masya Allah. Berarti saya muda ini masih. Iya dong. Umur karena bersemangat. 10 tahun antum. 15 15 tahun. Unyu-unyu dong. Iya gitu. Nah kalau dewasa gitu ya, kalau dewasa juga bukan perkara usia tua juga kalau dewasa, bukan perkara itu, tapi perkara pola sikap dan pola pikir. Ini jadi kuat nih. Anak-anak muda itu yang di jalan itu bermaksiat, di jalan nggak menutup aurat itu berarti tua ya, Bula? Itu belum dewasa. Belum dewasa. Itu belum dewasa gitu ya. Walaupun usianya sudah tua gitu kan. Gitu, karena kalau sudah dewasa dia sudah memahami gitu. Sudah bisa mengambil sikap pada dirinya dan sudah mempunyai tujuan hidup sebagaimana tadi gitu. Kenapa kita harus hidup di dunia? Wah, gitu ceritanya. Nanti yang menyesal itu. Nah, ini kita tanyain lagi ya. Tanyain. Bacakan jawaban. Bacakan pertanyaan dari YouTube. Bacakan jawaban. saya ini jadi kebanyakan ketawa nih bareng sama Muhammad Son. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman sekali lagi diingatkan yang di Instagram bisa ke YouTube ya, karena bisa dibacakan. Kalau mau tanya ke YouTube aja. YouTube aja, gitu. buang Instagram. Iya, karena kalau saya buka YouTube, buka Instagram lagi nanti chat yang di Instagram itu kehapus. Oh. Gitu. Karena kan bukan saya adminnya. Kalau di sana kejauhan. Nah, jadi gini nih dari Hana Fauziah. Sekarang ulama Korea mulai gencar dakwahkah lewat media digital? Lewat YouTube. Misalnya lewat YouTube. Gitu kan ya, nih cerita. Misalnya lewat YouTube atau media apa supaya anak muda Korea tertarik dengan Islam? Supaya anak muda Korea tertarik dengan Islam. Ulama Korea nih. Sekarang apakah ulama Korea itu gencar dakwah lewat digital media gitu, agar anak muda Korea itu Udah lama ya. Udah lama ternyata tapi yang nggak menarik kok. Kok nggak menarik sih? Masalahnya nggak menarik. Udah lama dari dulu bahas dari basic sampai A, mulai A sampai Z, bahas agama Islam sesungguhnya seperti apa, itu udah ada. Udah ada konten seperti itu ya dari ulama-ulama ya. Karam Kim apa ulama apa lagi Pak Tongsin, Abdullah Pak Tongsin, Park Jisung. Pak Jisung itu kan pemain sepak bola. Iya. Ya betul. Apalagi Son Heung-min gitu kan semua pemain sepak bola gitu kan. Jadi mereka ada loh, ada tapi mereka itu nggak menarik bagi orang Korea. Bagi orang Korea ya. Memang mungkin karena gaya menyampaikannya atau apanya ya? Menurut saya apanya tuh bagi Muhammad Son tuh? Memang dakwanya itu juga butuh. Orang yang baru masuk Islam belajar lihat itu ya sangat bermanfaat. Oh ini sangat bermanfaat.
nggak mungkin kita dapat info yang tentang Islam kalau nggak ada orang seperti itu. Iya. Nggak ada betul. ulama Nggak ada atau ulama. begitu. Jadi itu bagus. Tapi dakwanya agama Islam sesungguhnya agama damai, begini cerita kan. Bagi mereka nggak masuk langsung. Oh benar agama Islam damai, enggak. Kan sejak kecil udah. Oh dimasukin berita-berita buruk terkait Islam. Jadi malah kalau orang Korea tahu malah komentar jelek lah. Oh ini mah pembenaran gitu ya. Kamu harus jujur. Pencitraan. Islam ini begini copy paste yang tentang buruk Indonesia itu kan. Ya. Indonesia Islam copy paste mereka itu potong gitu kan. Ayatnya potong-potong habis itu ditempel gitu kan. Itu belajar dari mana? Dari yang orang-orang yang agama sebelah gitu yang menjelekin Islam. menghina Islam gitu kan. Jadi mereka itu nggak mau tahu dan judulnya pun nggak mungkin orang Korea tiba-tiba Islam cara beribadahnya nggak mungkin. Jadi memang yang bagus saya pikiran yang positif itu orang Indonesia. Orang Indonesia sukanya Korea gitu kan. Iya. Jadi itunya agak apa namanya? Agak handle-nya kan agak sedikit Oke. paham Bisa nyetir lah ya, bisa nyetir. Begini, Iya. saya lewat orang Indonesia, Karam Kim, Pak Dong-shin, Osman Park, Daud Kim, Ayana Moon. Nah, itu semua lewat siapa? Bukan orang Korea ulama dakwah masuk, enggak. Biasanya itu masuk Islam lewat teman-teman yang orang Indonesia yang soleh ataupun bukan masalah soleh atau enggak. Dakwah enggak. Mereka kalau ketemu teman dakwah enggak. Gitu ya. Bukan langsung ajak kamu harus masuk Islam, kamu kalau enggak masuk Islam kamu masuk neraka begitu. Itu bukan dakwahnya seperti itu. Tunjukin kita mulai pakaian, cara omong, cara beribadah, cara omongnya, Masya Allah. Cara sosialisasinya, semua, bertemannya gitu ya. Enggak, itu dakwah, bukan hanya misalkan lagi lihat YouTube pun ataupun itu kalau tunjukin kepada orang Korea itu yang orang-orang kafir itu kita itu dakwah baik-baik sama mereka tetap itu yang namanya toleransi. Mereka butuh bantuan ya bantu, kasih tahu yang cara yang baik, kasih solusi yang baik ya begitu. Oh seperti itu namanya toleransi. Misalkan butuh yang mereka juga kadang mau beribadah ya kasih tempatnya gitu itu ya. baru toleransi, bukan ikut dia biar dia masuk Islam, menarik sama agama Islam, ikut sama dia, oh selamat ulang tahun Happy New Year gitu kan. Itu bukan toleransi. Oh gitu ya. Jadi kebanyakan justru ulama Korea tetap berdakwah gitu, tetap tapi berdakwah. yang menginspirasi yang menginspirasi atau yang mengajak kawan-kawan muda Korea itu justru memang orang Indonesia karena kreatif dakwahnya gitu ya. Islam itu spesial, Islam itu menarik. Makanya kalian harus percaya Rasulullah itu nggak mungkin bohong seperti kata Ustaz Felix Shaw ya. Betul, nggak mungkin bohong. Pasti berkembang. Lihat ini, saat ini jumlah paling banyak itu agama apa? Muslim. Kalau Katolik Kristen digabung hampir seimbang sekarang ya. Begitu perkembangannya ini luar biasa. Akan berkembang ini, ya kan? Akan berkembang ya. Akan Insyaallah berkembang. makin banyak di dunia. Meskipun dia mau masuk Islam atau enggak, pasti ini berkembang, ya kan? Jadi jangan sampai ketinggalan, ya kan? Jangan sampai ketinggalan. Yeah. Ini nggak mungkin ini semua orang ini bodoh percaya Allah, ini nggak mungkin. Mereka pikir ini omong kosong agama begini, nggak mungkin lah. Ini orang cerdas. Amin, insyaallah. Semua orang yang banyak yang orang-orang cerdas. Betul. Yang Michael Tyson siapa lagi? Muhammad Ali. Mereka itu bodoh enggak? William Cerdas, malah mereka cerdas banget. Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik. Apalagi Karam Kim Unsu, universitas yang paling bagus di Seoul. Masuk, lulus, juara 1, keluar, masuk Islam di Madinah. S1, S2, S3 juara 1. Ambil profesor gelar master itu juara 1, nilai paling tinggi. Oh itu ya. Orang-orang cerdas. Jadi nggak mungkin dibohongi gitu ya. Apalagi Indonesia. Saya kenapa terbang ke Indonesia? Rekomendasi Indonesia, ulama-ulama itu semua. Karena
orang Indonesia cerdas. Masya Allah. Agamanya juga meskipun agak banyak yang bilang agak kacau, tapi bagus. Ulama yang hebat banyak. Tapi banyak ulama-ulama yang hebat gitu yang ya. pemuda-pemuda yang berjuang jalan Allah itu udah banyak banget. Masya Daripada negara apapun gitu. Jadi ya meskipun kalian yang omong kosong sok suci apa begitu, yang teruslah, yang penting jangan sampai ketinggalan. Ini malah pasti ini berkembang ini. Pasti berkembang Pasti. Islam gitu. Kalau makanya ini adalah momen penting bagi teman-teman yang mau mengetahui Islam secara luas, secara menyeluruh, secara sempurna itu seperti apa. Ini udah eranya gitu ya, udah zamannya. Bagaimana caranya teman-teman bisa kunjungi Amazing Muharram gitu ya. Nah, itu dibahas tuh tentang tentang Islam semuanya tuh dari pembicara-pembicara baik nasional maupun internasional tuh ngebahas tentang kenapa sih mereka masuk Islam, kenapa sih mereka mempelajari Islam, kenapa sih kita harus berislam dan sebagainya. Dan juga menguatkan kita sehingga kita bisa menjadi penggerak perubahan. Masya Allah. Oke, sebelum kuis teman-teman sekalian, nanti saya membacakan satu pertanyaan lagi dari YouTube. Setelah itu kita akan kuis, tapi jangan sedih teman-teman, masih bisa mengirimkan pertanyaan di live chat di YouTube gitu ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Atau bisa nanti lanjut lagi juga bisa gitu kan. Iya, nanti lanjut lagi bisa. Masya Allah, banyak banget nih Masya Allahnya nih. Itu pertanyaannya. Masya Allah itu artinya Pernyataan itu. Subhanallah. Assalamualaikum Mr. Son. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pikir Mr. wabarakatuh. Simple. Mr. Simple sih. Assalamualaikum Mr. Son. Apakah di Korea agama Islam diakui dan dibebaskan oleh pemerintah? Di Korea agama Islam diakui dan dibebaskan oleh pemerintah apa enggak? Ya bebas. Bebas, boleh jadi semua orang gitu ya. Semua orang boleh masuk Islam, semua orang boleh keluar Islam gitu. Ya tapi kalau memang begitu semua orang ini lagi viral booming masuk Islam semua, mungkin pasti ada yang Kepanasan. Iyalah. Karena memang itu memang luar biasa Korea. Di Indonesia juga ada yang pasti ada yang misalkan bahas Islam kafah. pasti ada yang gitu kan. Ada ya, Korea ya juga setiap ada. pernyataan, Tapi setiap apapun itu kalau pasti ada pro negara kontra. Korea sendiri agama itu bebas, agama apa saja. Yang percaya dinding, percaya manusia aja biarin. Iya, percaya dinding. Percaya yang itu manusia itu yang kemarin yang minta maaf waktu corona, menyebarkan corona itu. Dia itu ngakui Nabi Isa alaihissalam. Iya. Dia itu ya. Dia itu Tuhan bagi orang Korea. Oh, Pengikutnya lebih banyak daripada Islam. Pengikut Kali berapa lipat ya, berapa puluh lipat lebih banyak daripada Islam di Korea. Iya. Iya. Iya, dia itu Oh, dia dianggap ngakui, Tuhan gitu ya, dia dianggap Tuhan. ngakui Ya Tuhan. Allah. Dia pun biarin karena agama. Istri saya 2 tahun pakai niqab di Korea, saya selalu pakai gamis, pakai peci di Korea, aman. Biasa aja ya. Tapi malah justru di Indonesia ada yang ejek-ejek, ada yang bilang kamu radikal, ada yang bilang kamu teroris, ada yang bilang kamu copot cadarnya begini-begini, itu budaya Arab. Masa sih ini? Oh, Berarti saya salah belajar begitu. Habis itu saya belajar, oh benar. Oh. Begitu. Jadi istri pernah nangis juga. Kayaknya awalnya mau ini terbang ke Indonesia secepatnya. Suasananya enak, masjid banyak, muslim banyak. Pikirannya begitu, kita terbang. Wow, malah ini justru Korea lebih enak sebagai muslim. Di konten YouTube ataupun apa bahas cari makan halal ini susah, nggak ada masjid tempat sholat di jalan. Pret. Udah bisa ngomong Fred dia. Selama saya 2 tahun makan halal baik-baik. Warung yang halal banyak, restoran halal banyak. Udah musola itu 170 berapa itu Korea. Karena aktifnya bukan itu. Coba bersama orang-orang Komunitas. yang, soleh, Ya, soleha, ya gampang. Jual makan bisa apa bahan-bahan pun jual semua. Oh gitu. Iya, memang ketika kita hijrah, ketika Niannya. iya, ketika kita berislam itu kita nggak bisa sendirian teman-teman. Itu akan susah. Gitu. Kita cuma untuk minum kopi keluar depan yang anak-anak muda bergaul di kafe, di situ aja saya lagu, ini halal enggak? Ya kan? Saya kan tahu. Iya. Saya kan tanya, ini halal enggak gitu kan?
Betul. Tapi kalau kita di dalam sini sama-sama Orang ustaz, soleh sama-sama gitu orang ya. soleh pesan makan, nggak mungkin saya laku saya makan gitu ya. Ya insya Allah Itu yang gitu ya. bedanya. Nah, gitu. Jadi kita tetap perlu berjamaah teman-teman sekalian. Ikutlah komunitas-komunitas Islam gitu ya. Salah satunya ikut Amazing Muharram. Amazing Muharram apa.